Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Kali ini masih ngebahas soal power supply TV LED merek Sharp yang pernah rusak dan pernah diperbaiki dan akhirnya nggak digunakan lagi teman-teman. Ilmunya mau saya bagikan ke teman-teman yang pengen belajar tentang komponen-komponen elektronik pada TV LED. Terkhusus TV LED merek Sharp yang power supply-nya rusak seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat video-video yang sebelumnya, teman-teman bakal lihat di sana ada penjelasan mengenai komponen-komponen yang jarang banget rusak, yang nggak mungkin rusak, atau komponen-komponen yang hampir nggak pernah rusak. Dan yang terakhir kemarin adalah komponen yang sangat sering rusak ya. Apa ya? Bukan. Komponen yang sangat sering rusak. Itu kayaknya belum pernah saya bikin deh. Coba nanti saya cek ya teman-teman. Jadi langsung aja ke pokok pembahasan teman-teman. Kita udah ngebahas bagian atas. PCB ini double layer, jadi dia ada dua layer. Yang pertama adalah komponen-komponen yang besar seperti ini. Ada elko, dioda, ada choke atau kopling, kapasitor, induktor, dan lain-lain. Kalau misalnya kita balik, kita akan ngedapetin komponen-komponen yang kecil-kecil. Nah, komponen kecil-kecil ini sebetulnya sama persis fungsinya seperti komponen yang di atas. Pertanyaannya, kenapa kok komponen yang bagian bawah ini kecil-kecil, nggak disamain aja kayak yang di atas? Jawaban yang pertama adalah teknologi teman-teman. Jadi teknologi semakin maju, komponen elektronik itu jadi semakin kecil gitu ya, kecuali untuk elko ini ya. Kalau elko ini nggak bisa dikecilin, kecuali untuk elko 450 volt ini ya, kayaknya nggak bisa dikecilin lagi deh. Cuman nggak tahu ya, kalau misalnya beberapa tahun ke depan ada teknologi yang bisa ngebuat elko yang besar ini jadi kecil. Kita akan cari tahu beberapa tahun lagi kalau panjang umur teman-teman. Sementara ini komponen-komponen yang kecil ini disebut SMD dan nggak ada yang nilainya sebesar 450 volt 82 mikrofarad seperti elko yang besar ya. Komponen-komponen yang kecil ini terdiri dari resistor, kapasitor, induktor, dan lain-lain. Kita bisa ngelihat dari lambang-lambangnya teman-teman. Misalnya ini ya. Ini di sini ditulis R7015. Bisa jadi ini R7015. Ini adalah resistor 33 ohm atau 330 ohm. Semacam itu teman-teman. Terus ini ada D7007, D7009. Ini adalah dioda. Kemudian ini adalah IC driver PWM yang kemarin saya lepas. Udah saya tunjukin ke teman-teman sebagian ya. Dan untuk TV ini yang paling sering rusak bagian komponen SMD-nya teman-teman. Yang pertama adalah IC driver PWM, kemudian dioda dan resistor-resistor kecil yang ada di bagian primer. Kemudian kalau di bagian sekunder yang paling sering rusak ini adalah IC driver backlight. Teman-teman, ini ada IC driver backlight yang berfungsi untuk mendrive rangkaian di luar IC ini untuk mengeluarkan tegangan yang outputnya tuh sesuai sama backlight TV. Misalnya tegangannya berapa. Kalau menggunakan elko 100 volt berarti kita prediksi tegangannya sekitar 90 volt. Seperti itu. Nggak melebihi 100 volt. Jadi IC driver ini yang mendrive komponen-komponen di luarnya yang kemudian menghasilkan tegangan yang dibutuhkan oleh backlight.
ini yang paling sering rusak teman-teman. Dan kalau misalnya ini udah rusak, kalau dicari nggak ada gantinya biasanya. Dan mesin ini memang rusaknya bagian driver backlight, karena udah dimodifikasi pakai STL, ternyata nggak sinkron dia sama IC driver backlight. Jadi untuk kasus yang sekarang, IC driver backlightnya harus diganti dengan yang baru supaya bisa normal. Tapi begitu dicari IC driver backlightnya nggak ada teman-teman. Jalan satu-satunya adalah kanibal. Jadi kita harus cari mesin yang sama dan kita ganti deh. Kita ganti IC-nya dengan IC driver backlight yang tipenya sama. Terus di sini ada 2 buah ya komponen yang jelas kita bisa tahu ini komponen apa dengan melihat tanda yang ada di sebelahnya. Kalau ini adalah tandanya key 7802, artinya ini adalah transistor atau MOSFET. Kemudian bagaimana yang ini? Ini key juga, key 7801, artinya ini transistor atau MOSFET. Nah, transistor atau MOSFET ini teman-teman, ini juga sering rusak. Yang satu berfungsi untuk menghidupkan backlight, yang kedua berfungsi untuk mengatur terang gelapnya cahaya dari backlight, seperti itu. Jadi teman-teman sekarang udah tahu bagian mana aja dari power supply ini yang sering rusak. Saya ulangi ya, kalau misalnya di bagian primer ya komponen-komponen SMD-nya itu yang pertama IC driver PWM. Ini yang udah saya solder di sini. Kemudian resistor dan dioda-dioda SMD yang lain itu gampang rusak. Cuman yang paling sering rusak itu driver PWM-nya teman-teman, IC driver PWM kalau yang di primer. Kalau ini bagian sekunder, ya ini dibatasin ya, ada garis putih. Ini sebelah kiri adalah primer, yang sebelah kanan adalah sekunder. Yang sekunder ini yang paling sering rusak, bahkan bukan 2 buah MOSFET ini teman-teman, tapi IC driver PWM-nya ini yang paling sering rusak. Seperti itu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menonton. Kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya dengan materi-materi yang berbeda. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.